kasus kasus yang aktual ada banyak kan? Kira-kira peristiwa banjir juga itu banjir di Sumatera. Boleh tuh, ya kan? Anda angkat nanti videonya ya, videonya. Jadi yang menimbulkan opini publik. Jadi peristiwa-peristiwa, satu dua peristiwa aja. Terus opini di bidang apa lagi boleh diambil selain pemerintahan ya. Coba silakan. Jadi satu satu orang satu slide boleh. Coba saya mau mau panggil dulu nih ya. Eh, Bobby ada nggak? Hadir nggak? Hadir hadir Pak. Oke. Kemudian Nanda hadir nggak? Nanda Kurnia. Ya, iya ada Pak, sambil Oke. disambil ya Pak. Oke. Karena Nanda Kurnia tadi campaign politik kan? Iya saya ambil dua Pak, campaign sama Oke, komunikasi oke. Pak. Bagus, bagus. Oke, Puput. Hadir, Pak. Oke. Putri. Hadir, Pak. Oke. Satrio. Satrio bagus. Oh, oh hadir. Siti Nurhayati. Hadir, Pak. Oke. Jadi saya tolong di apa nanti Kak Adi yang bantu slide-nya secara otomatis saja. Tiap slide dibaca ya. Kemudian kalau bisa semua dapat. Lantas terakhir ya Kak Adi coba cari video yang saya yang kemudian bisa melahirkan opini publik dan itu kita coba diskusikan bersama. Silakan Kak Adi. Oke, oke, baik, Pak. Saya dulu nih yang baca. Ya, jadi dari awal ya. Oh, Nanti per kalau slide, sudah Pak ya. dari apa pengertian terus jadi digilir aja ya. Nah, terus nanti terakhir sesudah itu ambil contohnya, dua contoh bisa berkaitan dengan peristiwa ya di Sumatera boleh atau peristiwa yang lain juga bisa ya yang menimbulkan opini publik. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ajak. Mohon izin untuk menyampaikan materi untuk slide pertama. Pengertian opini publik, unsur bentuk, fungsi, dan pengaruhnya. Pengertian opini publik dalam hal komunikasi adalah hasil dari proses penyampaian pesan yang secara kolektif atau publik direspon karena adanya perhatian yang sama terhadap isi pesan yang disampaikan. Mungkin teman-teman yang lain untuk slide berikutnya, Aku, Kak Adi. boleh silakan. Oke. Edward M. Menurut Edward M., opini publik tidak selalu logis, tidak bentuk ambivalen, kontradiktif, dan juga mudah berubah. Konsekuensinya yaitu mereka mempengaruhi opini publik hanya bisa berharap bahwa upaya mereka dari waktu ke waktu akan menimbulkan konsensus terhadap persepsi yang masuk terhadap isu yang sedang berkembang. Terima kasih. Teman mahasiswa selanjutnya, silahkan. Saya Kak, izin. Karakteristik opini publik. Seitel dalam Sumarat dan Adianto 2004 mengungkapkan bahwa sikap didasarkan pada sejumlah karakteristik antara lain personal secara fisik, kultur, pendidikan, famili, religi, dan ras. Saya, Kak, izin. Boleh. Untuk opini publik bekerja dalam dua cara, yaitu sebagai sebab dan sekaligus sebagai akibat dari kegiatan public relation atau disebut PR. Opini publik yang dipegang teguh akan mempengaruhi keputusan manajemen. Sebaliknya, tujuan program PR adalah untuk mempengaruhi opini publik. Terima kasih. Baik, ini saya izin untuk menjelaskannya.
Pak Rozak dan teman-teman. Unsur-unsur opini publik dari beberapa penjelasan mengenai pengertian opini publik di atas, bisa kita pahami bahwa opini publik mempunyai tiga unsur. Yang pertama yaitu harus ada isu atau peristiwa yang aktual, penting, dan menyangkut kepentingan pribadi. Yang kedua, yaitu harus ada beberapa orang yang mendiskusikan isu tersebut, yang mana kemudian menghasilkan kata sepakat tentang sikap, pendapat, dan pandangan dari mereka. Dan yang ketiga, adalah beberapa pendapat, maaf, ketiga adalah pendapat mereka harus diekspresikan dan dinyatakan dalam bentuk tulisan, gerak-gerik, dan tertulis. Boleh teman-teman yang Cek, selanjutnya. cek. Halo. Oke, boleh. Terima kasih teman-teman. Saya akan melanjutkan. Fungsi opini publik. Opini publik bisa memperkuat undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan. Berperan Maaf, nggak ada suaranya ya. jujur janggal. Halo, halo. Ada suara saya nggak? Udah ada. Boleh Tadi udah sampai mana? Ulang nih. diulang aja, ulang. Oke. Saya akan melanjutkan teman-teman. Fungsi opini publik. Opini publik bisa memperkuat undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan. Berperan sebagai pendukung moral yang ada di dalam masyarakat. Sarana untuk lembaga-lembaga baik sosial ataupun politik untuk mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Berfungsi kognitif untuk seseorang. Terima kasih. Baik, izin saya lanjutkan. Bentuk-bentuk opini publik. Pertama, manipulated public opinion yang akan berlanjut pada planet public opinion, lalu berlanjut lagi pada intended public opinion. Terima kasih. Saya izin nggak. Pengaruh opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Keterkaitan antara dua konsep di atas yaitu menyangkut hubungan antara apa yang dipikirkan oleh masyarakat dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam semua sektor. Hal itu berhubungan dengan muatan politik kebijakan pemerintah, yakni sebagai hasil dari perundangan yang dibuat oleh badan legislatif sebagai institusi politik. Terima kasih. Saya bantu untuk slide ini. Opini publik dan demokrasi sudah menjadi salah satu karakternya bahwa opini publik adalah pendapat publik yang muncul secara bebas dan bertanggung jawab sebagai sebuah respon atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Opini tersebut disatukan oleh suatu isu tertentu dan saling mengadakan kontak satu dengan yang lainnya, yang biasanya melalui media massa. Dari karakter tersebut, ada juga tiga hal yang penting yang harus digarisbawahi. Antara lain adalah adanya hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat, adanya isu tertentu yang dilemparkan oleh opinion leader ke tengah masyarakat, dan juga adanya peran media massa untuk mentransformasi sebuah opini menjadi opini publik. Untuk slide selanjutnya, mahasiswa yang lain. Oh, sudah selesai. Kamsyah Hamidah. Kamsahamnida.
Udah semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. coba video ya. Saya udah dapat, Dik. Sebentar Pak, saya baru masuk ke YouTube ini. Masih Nah, nyari. video nanti yang lain coba ya. Anda kan sudah baca tadi tuh, udah bisa ini ya. Nah, sekarang video dan setelah Anda bisa dipercepat nanti ya, Dik ya. Anda percepat, lantas eh, bisa juga entertain yang peristiwa atau apa kejadian apa yang lagi aktual ya. Dunia entertain juga bagus tuh, atau olahraga atau apa aja gitu loh. Kita cuma ingin melihat bagaimana opini ya kan publiknya gitu loh. Ya, Anda juga kan publik, jadi Anda juga bisa berpendapat. Nah, itu Anda analisa ya. Nah, saya minta nanti coba, udah dapat belum? Sambil kita nunggu ininya presentasi apa namanya videonya di ini. Apa yang diambil nih videonya? Ini Mahfud ini berkaitan dengan apa Ini nih? pertanyaan yang masuk kepada saya terkait dengan keluarnya peraturan Kapolri nomor 10 Oh, tahun tentang Kapolri. Oke, 2005 silakan. yang memungkinkan 17 jabatan sipil diduduki oleh anggota Polri. Saya menjawab ini tidak sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, tetapi sebagai seorang yang menjadi peminat dan pembelajar ilmu hukum. Perkap tersebut, Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Nah, ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian, ketentuan Perkap itu kalau memang diperlukan, itu harus dimasukkan di dalam undang-undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah perkap jabatan sipil itu diatur. Saudara juga tidak benar loh kalau mengatakan, loh, Polri itu kan sudah sipil, masa tidak boleh masuk ke jabatan sipil? Ya memang begitu aturannya. Sipil tidak boleh masuk ke sipil juga kalau di ruang lingkup tugas dan profesinya. Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh. Dan seterusnya. Jadi dari sipil ke sipil pun ada pembatasannya. Nah, oleh sebab itu, saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan Oke, dikit dengan aja, Dik. fakta-fakta Coba keluarnya. cari lagi. Baik, ini nanti satu ya. Nanti saya mungkin bisa ada yang mau berpendapat, ya kan, dari pernyataan-pernyataannya yang kemudian bisa melahirkan opini publik ya. Terus coba ambil, kira-kira apa ya, yang menarik itu dari mana? Dari Sumatera. Ada, coba lihat. Zulkifli Hasan manggul ya, manggul apa itu, pikul beras itu ya, ada nggak? Ada nih, Pak Zulkifli. Atau yang ini juga bisa pernyataan Bahlil ya kan, yang listrik, tentang Ini listrik. ada.
Ada Pak, saya buka dulu. Ya, Anda komunikasi ini saya sarankan kalau bisa tiap hari usahakan ini dong, update berita gitu loh. Karena Anda sarjana komunikasi. Jadi jangan saat kuliah-kuliah. Sebenarnya Anda ini mudah sebenarnya kalau menurut saya. Mata kuliah yang Anda ini tinggal Anda analisa dengan berbagai case-case, kasus-kasus nanti ke depan, kan enak tuh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ya ini ya, komunikasi. Oke, coba. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Aksi Menko Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ketika mengunjungi korban banjir di Sumatera viral di media sosial. Video Zulhas memanggul beras hingga membersihkan lumpur bekas banjir bandang di rumah warga disebut warganet sebagai aksi pencitraan pejabat di tengah bencana alam. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membantah isu Zulhas pencitraan. Menurutnya, apa yang dilakukan Zulhas tidak ada kepalsuan dan murni dilakukan karena ketulusan. Pernyataan itu disampaikan oleh Viva pada Jumat 5 Desember. Viva menegaskan sikap Zulhas yang disebut memiliki hati yang murni sudah terlihat sejak lama, bahkan sejak PAN berdiri pada 1998 lalu. Ia menegaskan Zulhas dikenal sebagai sosok yang mudah tersentuh hatinya ketika melihat penderitaan masyarakat. Viva menyebut sebagai pejabat, Zulhas tidak lepas dari kritik baik soal kebijakan maupun perilakunya. Oleh karena itu, ia menilai kritikan terhadap Zulhas itu merupakan dinamika yang wajar dalam ruang publik. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Oke. Yang penting kebagian bantu Ibu ya. Baik, baik. Nah, silakan satu lagi. Dunia entertain. Apa yang ini? Tentang apa? Ini cewek-cewek nih ya. Ini kira-kira apa? Bisa mau rekomendasi? Puput, Putri, apa? Siti, coba berita tentang apa tuh? Dia dunia entertain. Ada nggak? Mau rekomendasi? Nanti dua berita tadi, saya pingin Anda coba analisa gitu loh, maksud saya. Oh, si ini ya. Siapa namanya ini? Iya, iya. Mana suaranya? Ini kok nggak ada suara ya? Halo, Dik. Ya Pak, Nggak ada suaranya ya? ini bukan saya yang share ini Pak. Siapa? Mas Satrio ini. Nggak ada suaranya tuh, Mas Satrio. Bentar, Pak. Waduh, susah juga ini di HP. Oh, di HP. Iya, Pak. Muter-muter. Jangan di HP, karena berat dengan suaranya itu. Karena itu kasus saya itu.
Kasus Sarah itu. Iya, di itu kok Pak, apa namanya di blur suaranya? Enggak. Kalau itu kan portal berita. Susah juga ini. Nah, itu tolong ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, mobil khusus utama dan pertama sekali. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti kasus viral pemilik akun Resbob yang menghina suku Sunda di media sosial. Sebagai keturunan Sunda, ia memilih sikap santai dengan mengimbau warga tetap tenang dan tidak tersulut emosi. Kasus ini bermula dari ucapan kasar Resbob terhadap supporter Viking yang memicu kemarahan netizen Jawa Barat. Kang Deddy mengunggah pesan di media sosialnya yang mengingatkan warga Sunda untuk tetap tenang terkait isu Resbob. Ia menyiratkan bahwa masyarakat Sunda memiliki cara elegan untuk menangani provokasi tanpa konfrontasi langsung. Respons ini menunjukkan kematangan kepemimpinan dalam meredam potensi konflik digital. Gubernur menjelaskan bahwa laporan terhadap akun Resbob sudah diserahkan ke polisi untuk proses hukum yang adil. Ia menekankan pentingnya membiarkan aparat penegak hukum bertindak tanpa campur tangan warga yang berpotensi merusak citra. Hukum dianggap sebagai jalur terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kang Deddy mengingatkan warga untuk terus menjaga sopan santun sebagai ciri khas suku Sunda yang luhur. Ia menasihati agar tidak jatuh ke dalam provokasi yang justru dapat merugikan persatuan masyarakat Priangan. Nilai budaya sopan santun menjadi benteng utama menghadapi hinaan. Kasus Resbob memicu reaksi luas dari publik, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat yang khawatir berujung konflik antar kelompok. Ucapan hinaan terhadap suku Sunda dinilai berbahaya di era media sosial yang mudah viral. Sikap bijak Kang Deddy mendapat apresiasi karena mencegah eskalasi emosional. Sebelumnya, Resbob mengklarifikasi dan meminta maaf dengan alasan dibesarkan oleh ibu sambung asal Sunda. Namun, permintaan maaf tersebut dianggap terlambat setelah postingannya sudah dilaporkan polisi. Kasus ini menjadi pelajaran etika bermedia sosial bagi figur publik. Kang Deddy mencontohkan kepemimpinan dewasa dengan memprioritaskan jalur hukum daripada konfrontasi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, mobil khusus utama dan pertama sekali, yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini, secara resmi, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Oke, Kip. Baik. Hal itu Nah, silakan yang bisa kemudian untuk memberikan semacam apa opininya, silakan. Yang bisa memilih dari ada berapa ini tadi penampilan atau video, silakan. Dengan tentu tidak lepas dari apa yang kita diskusikan tentang opini publik hari ini. Silakan, silakan. Mungkin saya bahas sedikit tentang Mahfud tadi, Pak. Video Ya, Mahfud silakan. tentang dui fungsi Polri atau TNI ya, kalau nggak salah. Ya, Mungkin menurut saya dui fungsi TNI atau Polri itu sebaiknya ditiadakan, Pak. Karena menurut saya tidak Polri atau TNI itu tidak, ibaratnya tidak inkompetensi di dalam pemerintahan. Dia hanya mungkin dasar-dasar tentang bagaimana segala sesuatu yang ada di TNI itu dipelajari oleh dia, Pak. Makanya jika begitu, di dalam tubuh TNI atau Polri itu
bakal terjadi dui fungsi TNI dan juga itu bakal melemahkan sisi dari rakyat apa? Karena dari ibaratnya pemerintah kan diatur oleh undang-undang yang berdemokrasi. Di dalam demokrasi itu kan ibaratnya jika segala sesuatu itu dianut oleh dua jabatan, itu bakal melanggengkan kekuasaan yang sangat-sangat ibaratnya tidak adil buat masyarakat. Karena kita berdemokrasi by opini atau apapun itu harus berdasarkan rakyat. Karena ibaratnya suara suara Tuhan merupakan suara rakyat merupakan suara Tuhan. Seperti itu, Pak. Terima Oke, kasih. bagus. Silakan yang lain. Yang lain coba. Saya mau nambahin, Pak, dari Puput. Ya. Kak Satrio. Ya, tadi benar sih. Jadi seharusnya polisi itu fokusnya ngejaga keamanan, bukan malah ikut-ikutan ngurus birokrasi sipil gitu. Nanti takutnya malah demokrasi kita jadi mundur, terus kepolisian hilang netralnya tuh jadi hilang gitu. Itu aja sih, Pak. Jadi saya setuju sih sama Kak Sapa tadi, Satrio bagus itu kalau difungsi menurut saya nggak perlu lah kayak gitu. Oke, lanjut. Bagus. Siapa lagi yang menyoroti yang lain coba? Mas Bobi, Bang Bobi, Ananda, Putri mana? Putri, Satrio, Nurhayati, ayo. Izin Pak Zek, Ya, saya menanggapi tentang Zulhas, ya. di mana pada dasarnya pada kondisi bencana yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana kebutuhan mereka segera terpenuhi, keamanan mereka serta keberlangsungan hidup mereka terjaga. Mereka tidak butuh dengan kampanye, mereka tidak butuh dengan pencitraan, mereka bahkan bisa dibilang menghasilkan rasa antipati. Bahkan di media sosial banyak kita temukan video-video yang eh, apa namanya justru mencemooh kegiatan dari Zulhas tersebut. Maka sebaiknya perlu diadakan perbaikan komunikasi politik oleh tokoh kita tersebut. Demikian, Pak Zek. Baik. Kira-kira kalau misalnya Anda menilai atau menganalisa dihubungkan dengan tadi kan ada beberapa poin tentang opini publik ya. Opini publik itu ada unsur-unsurnya apa tuh ya? Berkaitan dengan apa? Ada peristiwa memang terjadi kan? Yang sesungguhnya dong, kan gitu ya. Kemudian dilakukan oleh public figure. Opini publik itu juga muncul juga karena yang melakukan adalah paling cepat disorot itu adalah ini public figure. Nah, kira-kira kalau misalnya ini ya dua hal gini, bisa nggak masing-masing tadi maupun Puput tadi ya yang kasih ini tentang case Polri atau maupun ini apa? Saya mau tanya aja dulu ke atau yang lain dulu deh sebelum simpan dulu pertanyaan saya itu karena satu lagi video yang bisa mungkin dikomentari supaya anda akhirnya kemudian bisa mengambil sebuah kesimpulan oh ini loh yang ya kan kita ingin melihat gimana bisa menimbulkan opini publik itu loh jadi ada peristiwa atau ada sesuatu yang kemudian apa ya memberikan pendapat ya dari masyarakat gitu loh maksudnya gitu ya kan peristiwa-peristiwa. Nah, jadi Anda melihat, jadi tadi Anda sudah itu satu poin Anda sudah berpendapat, itu pendapat Anda. Tapi kalau saya mau ingin harap gimana Anda mengaitkan, menghubungkan gitu loh tentang materi opini publik ini ya kan dengan peristiwa-peristiwa itu maksud saya ya. Oke, lanjut. Siapa yang bisa memberi tentang ini silakan aja yang belum nih. Ini udah berapa yang belum siapa? Yang belum. Saya berharap yang belum. Mana nih?
Bobby belum. Iya Pak, ya Pak. Nah, terus Satrio belum. Nur Hayati belum. Silakan. Silakan pilih itu di antara yang tadi. Kalau enggak saya anggap Anda tidak hadir. Ya, Tadi sudah Pak, saya sudah memberikan tanggapan apa siapa? tanggapan saya Oh, Satrio kurang. udah oke, bagus. Ya. Jadi Siap, terima kasih Bapak. terus siapa lagi yang belum? Yang belum, yang belum. Siapa? Iya Pak, ya. Saya Oke, mau oke. berpendapat. Saya Ya, izin lah, silakan. Pak. Silakan Mas Adi duluan, Mas Adi. Oke, boleh. Jadi saya Mas Adi berpendapat, kan udah. Mas Adi udah kan? saya belum berpendapat, cuma saya Oh, jadi belum. operator aja tadi, Bu. Oh iya, Pak. udah, oke, oke, wes, wes, wes. Oke, oke, oke. Lanjut, Saya lanjut. ingin berpendapat mengenai isu SARA dalam kasusnya Resbob. Eh, Isu SARA-nya bisa cepat menarik perhatian karena banyak orang yang menyangkut perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Mungkin hal ini menimbulkan opini publik yang beragam. Ada yang merasa tersinggung, ada juga yang ikut memperbesar masalah. Supaya tidak jadi konflik, menurut saya sebaiknya kita menyikapinya dengan tenang, saling menghargai, dan mengingatkan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Yang salah satu contoh yang bagus juga yang dilakukan oleh Kang Deddy tadi, karena dia seorang eh, kepala daerah dan public figure juga, apa, supaya kondisi tetap tenang dan tidak memanas, dia ini ya, mengajak seluruh audiens atau semua orang untuk tidak cepat mengambil tanggapan, untuk tidak cepat menanggapi seperti itu, Pak. Itu saja sih. Silakan teman-teman kalau ada yang menambahkan lagi. Baik. Saya Saya mau ingin menanggapi ke Adi. Oke. Boleh, boleh. Ibu Put, silakan. Lanjut. Jadi kalau menurut saya kasus isu SARA itu sangat sensitif ya. Jadi ya menurut saya sih harus cepat ditanggapi ya. Karena kalau terlalu larut nanti di saat ini akan jadi isu-isu yang biasa aja. Karena kita tahu sendiri kan isu di Indonesia itu kan banyak sekali. Nah nanti kalau nggak segera ditanggapi nanti ketimpa sama isu-isu yang lain. Jadinya nanti kita lupa gitu. Netizen kan suka gitu, kalau misalkan ada isu yang baru, isu yang lama suka tenggelam, kan gitu. Sebenarnya lebih baik ya, bagus sih cepat ditanggapin gitu. Karena kalau enggak ya, itu akan, ya masyarakat Indonesia itu kan mudah lupa ya, mudah lupa dan mudah memaafkan gitu. Itu sih, jadi menurut saya ya segera ditanggapi lah. Terima kasih, Kamu Put. ITE Silakan. ya? Nah, yang belum dulu. Yang Oh, yang belum, belum. Oke, baik silakan. Pak, baik Ya, Pak. Siap, siap. ini kita sedikit tapi rame. Nah, itu ya dari banyak nggak ada suara. Kan bagus tuh. Izin Pak Ada, menanggapi betul. masalah isu yang ras tadi Pak. Ya, ya. Betul. Nah, yang belum. Siti Nur Hayati mana? Hadir Pak. Ayo. Kalau Eh, salah Putri udah ya, silakan. Mau ambil Oke, yang baik Pak. Makasih Pak. izin menanggapi masalah Zulkifli Hasan Pak. Beliau dari pandangan publik banyak yang bernada kritis, terutama terkait cara berpolitiknya yang dinilai penuh pencitraan dan kepentingan elektoral. Kritik menguat sejak polemik minyak kita dan aksi pembagian atau pengangkutan sembako yang dikaitkan dengan dukungan politik bagi keluarganya. Di sisi lain, kader dan simpatisan PAN serta sebagian elit mencoba membela dengan menyebut sorotan publik sebagai berlebihan dan syarat motif politik. Dalam ruang digital, yang paling menonjol adalah narasi kelas menengah dan warganet yang menilai komunikasi politik Zulhas kerap blunder dan tidak peka terhadap konteks. Seperti itu, Pak. Ya udah, oke, oke. Itu kamu baca ya Pak. atau apa? Titik dibaca atau apa? Pandangan sendiri atau tulisan? Tulisan, Pak. Saya minta pandanganmu gimana? Opinimu? Kalau pandangan saya, mereka itu melihat seseorang dari luarnya, belum tentu
mereka tidak mengetahui apa ya isi hati seseorang karena kebanyakan menilai secara luarnya seperti itu Pak, sehingga orang-orang itu mengambil kesimpulan-kesimpulan yang mungkin tidak sesuai dengan eh, apa ya hati nurani mereka itu seperti apa datang ke bencana. Mungkin tujuan misalnya Pak Zulkifli Hasan bertujuan baik ke sana tanpa menghiraukan opini publik, tapi warga menilai itu sebagai sebuah pencitraan sehingga menimbulkan banyak opini-opini yang negatif, padahal sebenarnya belum tentu itu sebuah hal yang negatif. Ini seperti itu, Pak. Jadi kau berpendapat apa tentang Zulkifli punya ini? Pendapat saya, Actingnya Zulkifli ini? aktingnya sih menolong karena sebuah empati terhadap warga yang membutuhkan seperti itu, Pak. Jadi kau apa opini kamu terhadap apa kan dikritik tuh, bukan soal dia menolongnya yang dikritik, bukan? Kan gitu. Kamu harus pahami dulu pesan, banyak konteks komunikasi di situ yang bisa dianalisa gitu loh. Nah, dihubungkan dengan kan akhirnya kamu bisa melahirkan opini opini itu kan pendapat, pandangan. Itu bisa pendapat yang kritis atau pendapat yang ya biasa-biasa aja gitu loh. Nah, saya ingin bertanya sama Nurhayati gitu loh. Gimana opini kamu terhadap fenomena itu? Tetap terhadap apa yang kamu lihat tentang Zul bahwa itu. Itu, Pak. Soalnya saya jarang melihat berita, Pak. Tadi Zulkifli bawa itu. Zulkifli bawa, lihat nggak tadi? Nggak lihat ya? Iya, lihat. Iya, Ah. bawa beras ke pengungsi. Menurut kamu gimana tuh? Menurut pendapat saya, itu sebuah hal yang mulia, yang patut dicontoh seorang Oke. pemimpin memberikan, dia datang langsung ke tempat bencana, walaupun dia seorang orang yang berkuasa, tapi dia mau terjun ke lapangan untuk melihat warganya yang kesusahan. Oke, bagus. Siapa yang Ya, itu kan punya udah pendapat tugas pemerintah. punya pendapat berbeda? Coba. Ya, Saya ingin tahu. Saya Tapi kan saya ibaratnya izin menanggapi Pak. Ya. duluan dah. Ya. Ya, oke, saya izin menanggapi apa tentang kasus Zulhas ini. Menurut saya Dengan itu pendapatnya ini kayak ya. Enggak dengan apa? pendapatnya Siti Nurhayati. Ini kan menarik. Iya Pak, iya. Kita harus Ya. hargai juga pendapatnya Pak Nurhayati dong. Kan? Nah, silakan. Betul Pak, betul. Baik, kalau menurut saya di kasus yang kemarin banjir yang terjadi di Sumatera itu merupakan salah satu bencana alam yang lumayan besar dengan skala yang lumayan besar menurut saya. Jadi trigger yang dibuat oleh masyarakat tentang video tersebut itu karena Zulkifli Hasan itu turun langsung dengan seolah-olah dia membawa sebuah karung beras untuk menolong si korban. Jadi seolah-olah ya. Ya, menurut opini saya seolah-olah dia Ya. Gimana Nurhayati? Ya, oke. Mengangkat karung beras untuk menolong si korban. Padahal di sekitarnya itu banyak orang-orang yang menjaga si Zulkifli Hasan tanpa membawa karung beras satupun gitu Pak. Jadi ya jadi cuman di situ posisinya cuma Zulkifli Hasan yang membawa satu karung beras doang gitu. Sedangkan kemungkinan besar yang mereka butuhkan itu bukan foto atau apapun gitu. Si korban dari bencana ini yang dia butuhkan adalah bantuan yang sistemnya bisa mungkin cepat ya Pak, butuh bantuan yang cepat gitu. Entah itu makanan atau pakaian atau apapun itu, tapi di situ posisinya tim dari si Zulkifli Hasan ini hanya menjaga si Zulkifli Hasan tanpa harus mungkin kurang tahu ya di posisi di tempatnya sana gimana, cuman ya opini dari masyarakat mungkin yang ke-trigger karena orang-orang di sekitar Zulkifli Hasan tidak membantu membawa apapun tapi malah membantu menjaga dia untuk membawa karung beras itu Pak. Itu sih yang pandangan dari saya. Ya, Nurhayati gimana Nurhayati? Tuh kata Bobby gitu loh. Gimana? Ya tidak apa-apa Pak, itu pendapat Kak Bobby dan saya punya pendapat sendiri. Jadi setiap orang punya pendapat dalam satu pandangan suatu kasus tertentu. Jadi kita tidak bisa menghakimi pandangan Bobby orang bilang lain. gini,
ini kan dia kan harus dikonfirmasi ya pendapat oke, tapi kan gini, ini Zulkifli ini seorang menteri, yang berikut dia bawa beras ya, dia bawa beras, yang di sekitar ini nggak bawa beras, beras yang dia bawa cuma satu orang, yang kena musibah bukan cuma satu orang, kan yang di ini itu oleh apa dihargai pendapatnya Nur Hayati gitu loh, ya kan, bahwa itu adalah dan itu memang tugas 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 dia si Zulkifli sebagai menteri, apalagi dia berkaitan membidangi itu. Yang jadi persoalannya ini kan tadi ada kalau nggak tahu si Puput siapa yang bilang yang berkaitan dengan itu kan dibela itu pasti nggak ada satu orang partai PAN pun ya kan menolak itu atau mengkritisi itu nggak ada. Sebaliknya ya kan, nah, para akademisi itu kan juga mengkritisi itu. Nah ini kan menimbulkan pro dan kontra dan opini gitu loh di masyarakat. Jadi itu ya itu poinnya. Jadi Nur Hayati lebih ini lagi di situ lebih harus keluarkan pikiran kritisnya. Jadi bukan soal dia memberikan itu sudah pas itu udah bener gitu. Jadi ini adalah itu yang tadi itu gayanya ya kan dengan dia pakai baju putih dan seorang Zulkifli kan tidak seperti itu ya kan tidak melakukan hal yang seperti yang kemarin itu ya. Itu sih menjadi ininya di situ. Opini itu kan muncul. Pandangan pendapat itu muncul, ada yang pro dan kontra, itu opini publik, ya. Oke, silakan. Yang lain. Atau masih ada pendapat Nur Hayati? Cukup. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, yang lain coba. Silakan. Ada yang lain, Adik? Atau siapa nih? Ada tadi KDM ya? Itu berita apa itu? Tentang KDM itu? KDM tuh tadi Ras, yang Pak, kasus tadi, SARA Pak. tadi, Pak. Isu SARA tadi. Isu SARA, Pak. Ternyata kan begini. Tadi kan dibilang bahwa opini publik itu juga ya terjadi kan ada isu, ada peristiwa dan dilakukan oleh public figure. Yang tadi isu SARA itu kan bukan public figure ya? Bukan Public kan? figure itu Influencer gitu, Pak. influencer ya. Influencer. Ya. Ya. Coba ada nggak yang bukan public figure yang kemudian menimbulkan pro kontra? Apa kira-kira? Ada nggak ya? Misalnya apa? Nggak usah jauh-jauh deh. Dik, coba lihat itu, Dik. Pernikahan beda usia. Ibu Ida. Tahu nggak? Ibu Ida usianya udah berapa tuh? Dengan anak muda tuh. Yang udah kayak cucunya. Ada nggak? Itu kan bukan public figure. Ada ya? Ada Pak. Dia Ada. udah diwawancara itu. Coba. Saya share screen nggak Pak? Oke. Kita ingin hanya memperkuat ini aja bahwa opini publik ini gini gitu kan. Opini publik itu tidak ada di wilayah pemerintahan, tidak ada hanya di wilayah kekuasaan. Tapi kita ingin melihat secara mendalam tuh opini publik itu terjadinya opini publik. Coba. Mana Dik? Nah, itu yang di atas ya. Si kecil tidak cocok susu sapi. Pilih Morinaga Soya dengan Sosok Ida dan Adi Prasetyo, pasutri asal Depok yang membuat Melanie Ricardo kagum. 63 tahun istrinya. 29. Suaminya 34 tahun. Beda berapa tahun itu? Podcast YouTube Melanie Ricardo yang tayang pada Selasa 21 Oktober. Dik, beda berapa tahun, Dik? Hayati diketahui telah berusia 63 tahun, sedangkan Adi Prasetyo baru 34 tahun. 29 tahun. Ida Hayati. Beda berapa tahun? Bahkan 29 tahun, Pak. Namun Wah. sang suami tak masalah dengan hal itu.
Pasangan ini termasuk pengantin baru karena baru 1,5 tahun ini menjadi pasutri. Kepada Melanie Ricardo, Ida bercerita jika Ibu sama anak, Pak. adalah suami Iya. ketiga. Pernikahan pertama saya masih SMP kelas 2, masih kecil. Aku menikah tahun 1979 dulu. Bujang sama perawan tahun 80 punya anak, ungkap Ida. Namun pernikahan pertama itu 9 tahun. berakhir dengan perceraian. Setelah bercerai, Ida menikah lagi dengan seorang bujang. Menikah lagi dengan bujang, bedanya 16 tahun sama suami. Ya namanya jodoh kan Allah yang atur. Pernikahan kedua ini berjalan cukup lama hingga 10 tahun lebih. Namun akhirnya kembali berujung dengan Oke, perceraian. oke Dik. Dari dua pernikahan itu, Nah, silakan coba. Ada apa pandangan pendapat kalian? Ini menimbulkan opini publik nggak? Dan terus apa opini Anda? Silakan. Iya, Pak. Ya. Coba silakan siapa Iya, dulu? Pak. Silakan. Pak, saya izin menanggapi, Pak. Ya. Aku baru tahu sih ini video ini, tapi menurut aku sih pernikahan beda usia itu menurut aku ya oke-oke aja sih, Pak. Karena kan konteksnya cinta itu kan buta ya, Pak. Jadi mau beda usia berapa tahun ya, lagi mereka bahagia ya oke-oke aja sih, Pak, kalau menurut saya. Ya mungkin untuk masyarakat sekitar mereka bakal dicibir segala macam, tapi balik lagi dalam konteks ya cinta itu buta gitu. Jadi menurut saya oke-oke aja sih, Pak, mau beda usia berapa. Ya, oke. Gitu sih, Pak. Anda mau nilai dari ini. Silakan. Ada Sebenarnya pendapat lagi? saya, Pak, sebenarnya Ya. tidak masalah, Pak, selama tidak di bawah umur, Pak. Oh Kalau iya, tidak iya. di bawah umur, di bawah 17 tahun tidak masalah. Tapi kalau udah di atas 17 tahun ya udah ada, ibaratnya udah menuju dewasa deh. Untuk menuju pernikahan kan udah paham. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi tidak masalah sebenarnya. Oke. Saya menanggapi dengan Ya, silakan. apapun. Ada lagi. Saya cuma ingin menunjukkan sebenarnya peristiwa kan. Ini kan peristiwa, bukan isu, peristiwa. Kedua ini bukan public figure, tapi akhirnya itu menjadi diangkat, ya kan? Diangkat ke permukaan. Yang angkat itu media, gitu loh, ya. Dalam komunikasi seperti yang saya sampaikan, unsur-unsur komunikasi jangan pernah Anda lupakan, abaikan. Unsur-unsur komunikasi ada berapa, Dik? Nanda, unsur-unsur komunikasi. Putri, tahu? Unsur-unsur komunikasi ada komunikator, komunikan, pesan media segala macam. Itu terlibat. Dalam opini publik itu juga terlibat di dalamnya, ya. Jadi ingin saya bilang bahwa opini publik, pendapat, pandangan masyarakat akan terjadi dan ya kan selalu ada pada posisi mau kontroversial maupun tidak kontroversial. Karena itulah sesungguhnya hakikat opini publik itu ada di peristiwa dan komunikasilah yang kemudian menjadikan ya kan media untuk kemudian menimbulkan interpretasi atau persepsi atau pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dari masyarakat, ya. Saya kira itu ya penjelasannya, dan untuk pertemuan kali ini ya kita sampai di sini ya. Semua yang hadir hari ini tolong di-share lagi di dalam grup dan hadir ya. Dan Baik, Pak. tugas-tugas sudah di ini, dan saya berharap ya sekali lagi opini publik mata kuliah komunikasi politik Anda semua bisa lebih nambah untuk membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari ya. Saran saya itu. Karena sebagai calon sarjana komunikasi harus tahu peristiwa-peristiwa itu atau kejadian-kejadian kasus-kasus itu akan pertama memudahkan Anda untuk memahami konteks-konteks. Itu namanya konteks-konteks komunikasi. Peristiwa-peristiwa itu adalah konteks ya komunikasi, dan itu akan membantu Anda di dalam proses perkuliahan komunikasi ke depan gitu loh, apalagi di dalam penulisan skripsi. Tadi di beberapa kelas juga saya sampaikan, Anda kalau mau menulis, mau kemudian meneliti, ya udah, insya Allah kita bantu supaya Anda punya kemampuan untuk melakukan penelitian akademik secara akademik dan nanti bermanfaat ya, bukan buat Anda
dan bukan buat tentu keluarga Anda, tapi juga buat kampus, masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat berakhir pekan, ya, dan silakan beropini, dan opini itu Anda kemudian jadikan sebagai bekal Anda untuk memahami komunikasi politik. Sampai jumpa, sampai ketemu ya di pertemuan berikut. Sehat selalu, salam ya, selamat ya, berakhir pekan bersama keluarga. Selamat sore. Terima kasih, Ya, Pak. Pak. Makasih, Selamat Pak. sore. Semangat. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Oke.